Peristiwa 10 Tula di Mesir dan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke Gunung Sinai. Ketika bangsa Israel diperbudak oleh orang Mesir, Tuhan mengutus Musa untuk meminta Firaun membebaskan umatnya agar dapat beribadah di padang gurun. Tetapi setiap kali Musa menyampaikan pesan tersebut, Firaun selalu menolak dan menegaskan hatinya yang menyebabkan Tuhan mengirim bencana, yaitu 10 tula. Tula yang pertama adalah air menjadi darah, di mana tindakan ini menyebabkan ikan mati dan air menjadi tidak dapat digunakan. Tula yang kedua adalah katak yang memenuhi seluruh tanah Mesir, termasuk rumah-rumah, istana, bahkan tempat tidur Firaun. Tula yang ketiga nyamuk yang menyebar ke seluruh Mesir dan mengganggu manusia dan hewan. Dan tula yang keempat adalah wadah ribuan lalat pikat yang menyerbu seluruh Mesir. Tula kelima adalah penyakit sampah pada ternak yang mematikan seluruh ternak orang Mesir tetapi tidak menyentuh ternak orang Israel. Tula keenam adalah bara atau bisul yang berbentuk gelembung yang memecah pada manusia dan binatang yang tersisa di Mesir. Tula yang ketujuh adalah hujan es yang bercampur api yang menghancurkan segala sesuatu di padang termasuk tanaman dan hewan. Dan tula yang ke-8 adalah belalang yang memenuhi seluruh Mesir, dimakan setiap pohon yang tumbuh dan berhancurkan hasil panen. Tula yang ke-9 adalah gelap gulita yang sangat pekat yang meliputi seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Dan tula yang ke-10 di mana kematian anak sulung. Tuhan memukul mati setiap anak sulung di seluruh Mesir, kecuali anak sulung orang Israel yang rumahnya ditandai dengan darah anak domba di ambang pintu, sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Setelah 10 tula itu terjadi, Firaun membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan perjalanan mereka menuju Gunung Sinai digambarkan dalam Alkitab sebagai proses pembebasan dari perbudakan dan perbentukan bangsa yang khusus bagi Allah. Di dalam perjalanan, Tuhan membuat mujizat, yaitu membela Laut Merah yang kemudian menutup kembali dan menenggelamkan tentara Mesir. Dan dalam perjalanan menuju Sinai, bangsa Israel mengalami berbagai tantangan dalam kebutuhan seperti makanan dan air. Allah dengan murka hati menyediakan manna dan air dari batu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekitar 3 bulan setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel tiba di padang belantara Sinai dan mendirikan perkemahan di depan Gunung Sinai. Kira-kira ini yang bisa saya jelaskan dalam peristiwa 10 tula di Mesir dan keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju Gunung Sinai.